Pemirsa, pemerintah melalui Mendikbudristek Abdul Mukti akan kembali memberlakukan sistem penjurusan di jenjang sekolah menengah atas atau SMA mulai tahun ajaran 2025-2026 setelah sebelumnya dihapus pada era kurikulum Merdeka Belajar. Kebijakan ini kembali diambil untuk memberi kepastian struktur akademik khususnya bagi lembaga pendidikan tinggi luar negeri. Jadi bagaimana penjelasannya dan apa tanggapan warga terkait hal ini? Kita akan simak liputan jurnalis Metro TV Andre Septian dan Dirham Syah dalam segmen Warga Bicara. Sistem pendidikan di Indonesia akan kembali berubah setelah sebelumnya pemerintah menerapkan kurikulum merdeka di era Menteri Nadiem Makarim, maka tahun ini pemerintah akan menerapkan sistem teranyar lagi. Misalnya untuk jenjang SMA, jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa akan kembali diberlakukan. Kebijakan ini kembali menimbulkan pertanyaan, apakah ini langkah maju ataukah langkah mundur? Di mana guru harus menyesuaikan ulang kurikulum dan juga siswa yang akan kembali dibatasi pilihannya. Tapi apakah ada sisi positif di dalamnya? Di segmen Warga Bicara SPI hari ini kita akan membahas perubahannya dan apa alasannya. Mari kita lihat datanya. Yang pertama pemirsa, pemerintah pada tahun ajaran 2025-2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memutuskan untuk memberlakukan kembali sistem penjurusan di SMA. Sebelumnya sistem ini dihapus oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan juga bakat mereka. Kemudian pada tahun ini mulai tahun 2025, Mendikti Abdul Mukti menyatakan alasan utama kembalinya sistem penjurusan adalah untuk memberikan kepastian kepada lembaga pendidikan, terutama yang berada di luar negeri, mengenai apa ukuran dan juga kemampuan akademik siswa di Indonesia. Dan dengan adanya penjurusan diharapkan profil akademik siswa menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dipahami oleh institusi pendidikan tinggi internasional. Kemudian di slide berikutnya, pemirsa, meski siswa tetap dapat memilih mata pelajaran yang diminatinya, pemerintah tetap akan memberlakukan tes kemampuan akademik di akhir jenjang SMA. Namun, tes ini berbeda dengan ujian nasional pada era-era sebelumnya, karena bersifat tidak wajib dan juga hanya sebagai alat ukur tambahan kemampuan siswa secara akademik. Misalnya, pelaksanaannya dirancang secara fleksibel dan juga menyesuaikan jurusan. Ada 3 mata pelajaran wajib untuk semua siswa, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan juga Matematika. Sementara misalnya untuk siswa jurusan IPA, mereka akan memilih salah satu dari Biologi, Fisika, atau Kimia sebagai tes tambahan. Jurusan lain pun seperti IPS dan juga Bahasa akan memiliki opsi tes sesuai dengan rumpun ilmu masing-masing. Di slide keempat, pemirsa, untuk kita ingat lagi, penghapusan sistem penjurusan pada tahun 2024 merupakan bagian dari penerapan kurikulum merdeka yang dimulai sejak tahun 2021. Nah, setelah melihat data dan juga kebijakan yang berubah-ubah, bagaimana tanggapan masyarakat, khususnya orang tua dan juga siswa? Mari kita dengarkan selengkapnya. Memang wajar ketika ganti menteri atau ganti presiden, kebijakan itu akan selalu berubah. Tentu saja ini dengan evaluasi yang lebih matang, apakah jurusan yang dengan kurikulum merdeka ini lebih baik atau tidak, kemudian akan kembali ke IPS, IPA, dan Bahasa saat ini. Apakah ini akan lebih baik atau tidak, tentu akan melalui ujian-ujian atau evaluasi yang menyeluruh di seluruh sekolah SMA di Indonesia. Tapi menurut saya sebaiknya ada semacam tes kemampuan bagi siswa-siswi yang punya kecenderungan ke IPA, IPS, atau Bahasa. Mungkin melalui tes psikologi atau tes IQ yang mungkin bisa sekolah bisa menentukan apakah anak atau siswa-siswi ini lebih pas untuk IPA, IPS, atau Bahasa. Dan ini menurut saya lebih baik dikaji agar tidak saja kemauan siswa atau siswi untuk memilih jurusan, tapi juga bergantung kepada kemampuan anak-anak itu sendiri. Kalau saya secara pribadi,
Yang diperlukan sekarang itu hanya konsisten dan komitmen kita untuk menerapkan apa yang telah kita putuskan. Nah, kecenderungan di pemerintah sekarang, terutama untuk di Kementerian Pendidikan ini, cenderung berubah-ubah sehingga masyarakat menjadi agak gamang dalam menentukan pilihan, termasuk juga anak-anak yang mau bersekolah. Nggak apa-apa kembali kepada penjurusan IPA, IPS. Hanya saja perlu kita kawal anak-anak ini dari awal-awal telah memiliki pilihan-pilihan. Jadi mereka tidak ragu lagi ketika memilih perguruan tinggi, mereka sudah firm dengan jurusan-jurusan yang akan dipilih nantinya. Saya lebih setuju yang IPA IPS karena sudah merasakan mengajarnya, lalu hasil dari